Oke, gimana? Oke. Lu aja, apa gua apa lu nih? Lu lah, lu kan yang Gua. punya lahan, Bos. Anjir. Oke, kembali lagi di konten ngobrol santai atau ngops. Aja. Biasanya gua nggak bikin video ini, biasanya Om Brats. Tapi kebetulan karena Om Brats nggak bisa, jadi gue yang ngisiin. Kebetulan di samping gue di sini ada anak SMA di sini. Anak SMA Yang suka bernyanyi. suka bernyanyi. Jelas ada. Oke. Di sini ada Fadil Muhammad. Yes. What's up, everybody? Jadi kita kali ini mau ngobrol-ngobrol santai. Oke. Kita mau ngebahas masalah dunia permotoran. Gimana Pastinya. sih kondisi saat ini ya nggak Del? Iya benar banget tuh. Kebetulan Fadil juga tadi habis bikin video. Yes. Dia habis nyobain Triumph Street Triple 675. 75. Nanti akan hadir videonya. Kalian cek juga di channel YouTube-nya Fadeski. Yes. Kan? Fadeski ya. OTW 100.000 subscriber tahun ini, Bro. Amin, amin, Subscribe. amin. Motoblog juga subscribe. Subscribe atau berat tentunya. Oke. Jadi gimana, Pak? Kita ngobrol tentang lu dulu ada Del. Oke, tentang gua Tentang gimana? lu ya. Lu sekarang ini kegiatannya ngapain aja? Kalau gue pribadi, gue masih melabelkan diri gue sebagai content creator. Mana gato? Karena gue buat konten Oke. yang dikonsumsi sama publik. Oke, siap. Content creator. Nah, Siap, konten siap, gue siap. itu seputar pastinya otomotif, Ya. entertain, terus karena gue suka fitness, Ya. bernyanyi. Wah, nyanyi. Nah, itu juga gue seputar Keren. intinya seputar 3 hal itulah, entertain, otomotif, dan fitness. Fitness. Oke. Dari situ. Nah, kemudian juga banyak-banyak kayak endorsement, syutingan, segala macem, dan intinya masih seputar dunia industri kreatif sih sampai saat ini. Oke. Iya, Oke, kayak oke. gitu. Tapi lu emang sebenarnya awalnya banget nih, lu Hmm. terjun ke dunia permotoran itu gimana ceritanya Del? Awalnya Del? Gue terjunnya itu ketika waktu itu gue emang suka banget motor tuh dari SD gue, Pak. Oh dari SD. Udah. Motor pertama yang gue naikin itu Matic Nuvo gue. Nuvo. Habis itu gue hijrah ke Vario waktu itu. Habis Vario, motor pertama gue itu Kawasaki Athlete. Pas Scarlett yang Iya. satu apa? Iya. Ada Itu motor gue yang menemani gue di SMA. Gue belajar pertama kali motor itu manual tuh, naik motor itu. Oke. Habis itu baru ada rezeki lagi gue upgrade ke CBR 150 yang injection. Oh, Yang depannya dulu banget. Pentagon dulu tuh, yang Pentagon berarti kayak ini. yang sebelum Banteng ya? K45. Banteng. Iya. Oh, Banteng, saya Banteng ya. Iya, sebelum itu. Iya. Ya, udah injection belum? Iya, Ah. iya, injeksi. Yang setelah yang mata dua itu kan. Iya. Yang satu yang bentuknya kayak banteng gitu. Iya, kayak bentuknya. Banteng. Iya, Nah, iya. dari situ baru gua bisa upgrade ke, ada rezeki lagi ke Jasmine. Dari Oh, situ. jadi lu dari 150 langsung ke 600. Iya, kadang-kadang gue juga bingung, bro, anak SMA zaman sekarang ya kan, Iya. udah dapetnya langsung pas silinder, moge-moge gitu, Iya. ratusan juta gitu kan. Padahal gue dulu tidak seperti itu, maksud gue. Ya mungkin nggak tahu lah, mungkin emang anak-anak pengennya kayak gitu kali. Iya, Del. zaman Ya, sekarang, rezeki bro. beda-beda kali. Iya, rezeki beda-beda. Nah, cuman dari sini nih yang Del yang pengen Oke, gua tanya gimana, juga. bro? Lu berawal dari 150 cc, Iya. tapi langsung terjun ke 600. Ah, Nah, biasanya kan mostly orang-orang dari 150 dulu, 250. ke 2,5 dulu, Iya. baru 600. iya Nah, bener. lu cara ininya gimana? Cara lu nge-feeling motornya gimana? Maksudnya cara lu dari 150 ke 600 tapi lu bisa nyaman gitu bawanya. Karena kebanyakan pasti kan lu dari 150 ke 600 cc langsung ini dong loncat dong. Iya bener. Pasti lu ngerasainnya wah power gede banget. ya kan? Makanya Potensi. di situ gue sempet apa agak kagok lah awal-awal. Aku kayak iya iya. Terus gue ikut ini Talenta Jaya. Si ada tuh Santa Jaya buat motor tuh. Emang ada. Si ada. Iya, tuh. terus gue waktu itu karena gue mikirnya gue nggak mikir bahwa 600 itu overpower dalam artian kan biasanya dari 150 lu tahu kah? Iya. 150 kan pasti standar lah ya. Iya. Ternyata pas gue bawa 600 beda banget emang. Beda ya? Beda banget, bro. Terus di situ gue cuma punya prinsip ya namanya motor kopling sama sih di mana-mana semua ya. Iya. Jadi kayak ya udah, gue mikir selagi gue bisa handlingnya,
ininya aman-aman aja. Dan itu kondisinya pas gue udah upgrade 600, gue udah nge-gym. Oh, udah nge-gym? Udah nge-gym, jadi gue mundurin motor, adalah power lah Oh, sedikit. jadi sebelum-sebelumnya kan lu belum jadi badan lu? Belum, gue CBR 150 itu gue belum nge-gym bro. Oh, belum nge-gym? Masih berat gue 53, kurus banget kali gue dulu pak. Oh. Itu masih pakai kaos tuh oversize gitu loh men. Ini dulu nih seragam SMA gue ini. Ada fotonya nggak? Ada fotonya nggak? Ada, nanti mungkin gue tampilin. Nah, tuh. Nah, Biar editor mencari. Effort 2 kali berarti. Nah, jadi gitu. Intinya selagi gue ngerasa konsep dasarnya kopling, ya udah. Tapi emang kaget, jujur kaget sih. Pasti kaget sih. Karena emang sebenarnya kebanyakan orang itu ada yang kayak lu juga. Sebenarnya gue termasuk juga. Gue juga sama kayak lu. Gue juga dari dulu 150 langsung ke 800. Itu emang bener-bener kaget kan? Feelingnya kaget banget. Apalagi dulu gue nggak langsung kopling dulu. Dulu gue main Matic. Oh, lu Matic? Iya, dulu Vespa kan. Oh, lu Vespa. Jadi Vespa langsung itu. Cuman sekarang kan Fadil kan yang bahas. Jadi maksudnya Fadil kan nih yang jadi bukan gue yang bahas. Oh iya, oke. Soalnya. Nggak apa-apa, kalau mau curhat nggak apa-apa. Tapi emang bener kan, maksud gue kalau misalnya dari lu ngeloncatin gitu loh, loncatin CC itu kadang lu harus lebih banyak banget sering-sering bawa motornya aja sih kan. Iya, ibaratnya lu dari SD langsung loncat ke SMA pak. Iya. Nah itu kan pelajaran SMP nggak lu belajar dulu. Iya. Jadi harus bisa adaptasi lebih gitu loh maksud gua. Oke. Paling kayak gitu sejarah gua. Sejarah tentang lu naik motor ya? Iya, sejarah gua naik motor kayak gitu. Sampai detik ini juga salah satu hobi gua masih di industri permotoran. Pasti ya? Pasti. Paling kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya lu sekarang udah bawa 600 cc gitu kan, ada kepikiran nggak buat upgrade lagi? Tapi lu katanya kalau nggak salah lu pernah punya kan? Lu ada R1 kan? Ada. Lu punya R1 juga? Iya, nah jadi makanya gue ngerasa kalau untuk upgrade sampai detik ini, kalaupun gue pengen upgrade, gue pengennya sih nambah. Dan itu cuman untuk kategori beberapa motor. Yang menurut gue sampai detik ini hati gue belum bisa bergeser ya Pak ya. Untuk motor yang pengen gue tambah itu adalah Yamaha R6 terbaru bro. Oh. Rumornya tuh emang katanya nggak masuk ke Indonesia karena katanya udah discontinue atau apa gue nggak tahu. Segala macam. Tapi menurut gue sampai detik ini so far itu adalah motor yang bisa memikat hati gue untuk gue menambah. Kalau untuk sport bike ya, kayak menurut gue soalnya ZX-10, GSX 1000, CBR 1000 menurut gue udah biasa banget itu. Gue suka barang-barang tuh yang jarang dipakai orang bro gue. Iya, yang jadi, sangat gak banget dipakai sama orang ya. Jadi kayak wah nih gue doang nih yang punya. Iya, gitu. Meskipun gue punya yang mirip orang, gue pengen ada pembedanya. Iya. Makanya gue terapin di motor gue gitu kan. Kayak gitu. Nah, nih, salah satunya adalah knalpotnya dia. Iya. Knalpot Swarovski. Knalpot Jasmine itu bisa dibilang brengsek. Iya, brengsek sekali, brengsek. Tolong di sensor. Itu brengsek. Coba serius brengsek. Karena gimana? Kenapa? Karena itu emang salah satu menurut gue gini Pak. Suara motor itu bukan hanya suara Pak, tapi seni menurut gue. Seni di jalan menurut gue. Iya, seni di jalan. 4 silinder, 2 silinder itu menurut gue seni bro. Iya. Jadi kayak apalagi kayak motor, misalnya kalau kita ngomongin H2 gitu ya. Kemarin gue baru test ride juga motornya si Abi. Bisa ada suara burungnya, gue ngerasa kayak gue nggak peduli sebenarnya supercharge-nya Pak. Tapi gue ngerasa kayak suaranya nih menurut gue seni banget gitu loh. Maksud gue kayak nggak semua motor punya kayak gini, berarti ini motor spesial gitu menurut gue. Terus dia kan yang ngebuatnya itu pasti mikirnya tuh profesornya atau yang ngebuat perangka H2-nya punya. Motornya, sorry. Berarti kan punya jiwa seni yang tinggi gitu. Makanya gue sangat amat ngelihat bahwa apalagi kalau kita ngomongin selain dari knalpot, dekal atau selera modif gitu, itu menurut gue juga seni. Jadi menurut gue bukan semata-mata hedonisme harus lins, harus apa. Tapi menurut gue dari modif simple, elegan aja, ternyata menurut gue gini. Kalau misalnya modifnya kayak gini, gue kadang-kadang gue bisa berpikir ini cerminan karakter orangnya. Betul. Iya kan? Betul. Gue nggak tahu sih, tapi ini itu betul. Persepsi gue, misalnya mungkin ada orang yang modifnya nih super hedon, dia langsung all in nih. Ini menurut gue pasti nih orangnya kayak gini nih, gue punya perspektif sendiri. Ada yang modifnya biasa aja, berarti nih orangnya kayak gini nih gitu. Jadi kayak representasi karakter lu. Jadi gue lebih ngeliat seni. Kalau dari lu gimana? Dari tipe lu nih, kayak memodifikasi motor lah. Kalau gue udah tahu dari dulu, gue simple elegan.
simple elegan ya. Simple elegan. Jadi gua nggak terlalu rame kayak menurut gua kita ngomongin helm misalnya. AGV Vista atau enggak Tartaruga Winter Test atau yang lainnya gitu. Menurut gua itu rame banget kan. Ada snow-snownya gitu kan, ada apa titik-titik bentol-bentolnya gitu kan, Winter Test kan. Iya. Gua nggak kayak gitu men, nggak seleranya. Kalau kita lihat kita bisa angkat satu case lagi. Lo inget gak dulu sempet hype motif Baby Shark? Yang Dio. Iya, itu dulu banget tuh. Dulu kan sempet naik kan? Dulu banget tuh. Sampai iya. kadang-kadang Aerox tuh sampai dibuat Baby Shark Buat gitu. gitu di stiker-stiker kayak gitu. Jujur, mohon maaf ya teman-teman ya, itu menurut gua alay pak. Alay. Tapi Ada nggak sih teman kita? Nggak ada ya? ada pak. Siapa? Ada jangan salah. Pasti ada tahu kan? Dan dia motornya 1000 cc. Dan ternyata diganti kan? Iya. Jadi Kalau langsung diganti kan? Iya, Oh iya benar. Iya. Benar. kita ngomongin fakta bro. Iya. Tapi mana di situ tuh gue mikir kayak semua itu gue sangkut pautkan dengan seni. Ya. Jadi kayak jadi ya gue nggak ngelihat ini sebagai hanya lo kasarnya untuk mungkin untuk beberapa orang ajang pamer kekayaan. Nah, betul. Karena kan sekarang gampang banget viral. Lo anak muda, lo SMA, kuliah atau bahkan SMP, lo tinggal foto aja pamer isi garasi lo gitu, bisa viral bro. Iya. Tapi Betul. kalau lo punya estetika tes selera yang oke, itu menurut gue seninya jauh lebih tinggi dibandingkan lo dengan pamer kekayaan itu, gitu sih men. Karena nggak harus moge, bahkan mau chill pun untuk beberapa kalangan gitu ya menurut gue. Kasar metik lah ngomongin Aerox. Untuk beberapa orang menurut gue ada kok seleranya yang nggak modif head-on banget, tapi seninya tuh dapat gitu, elegannya Iya, dapat. betul. Iya, ada kan beberapa Ada, yang kita ada. lihat pasti selebgram Aerox di internet ada Di kan? internet, di IG, ya kan, sosial media lainnya. Ada bro. Intinya Emang sih sebenarnya intinya kayak lu memang bener nih. Lu mungkin ya bisa juga ada beberapa deal yang kayak emang dia full head on. iya. Tapi mungkin kenapa di head on ya mungkin karena mereka emang pengen Mampu, dapat Pak. fungsional. Iya. Fungsional, kan pasti mampu. lebih banyak, terus juga Iya. mungkin dia mampu gitu. Iya. Cuman terkadang kalau jiwanya itu ibaratnya memang tetap emang pengennya simple dan elegan tanpa perlu barang-barang yang head on gitu. Itu juga banyak kan. Banyak. Kayak contohnya kayak Banyak. lu apa kayak modifannya nggak terlalu banget head on yang kayak ampe Enggak contohnya harus. kayak All-Ins, Brembo segala macam, tapi isinya itu dalam dan looks-nya itu pasti lebih apa ya, lebih gayanya tuh benar-benar kayak lu tuh dapat gitu loh. Iya. Lu dapat Gua lu mau cari simple elegan, lu main di motif karbon sama pemilihan warna aja bisa. iya sih. Nggak harus yang kayak lo ngikutin zaman. Oh lagi zaman krum nih, Brembo nih. gue ikutan krum nih. Lagi zaman bunglon nih, gue ikutan bunglon nih. Gitu. Iya. Nggak harus sih menurut Nggak gua. harus ya. Jadi kayak balik lagi ke selera sih. Karena kan Iya. menurut gua seni tadi kan gua bilang Iya. seni. Jadi nggak bisa dipukul rata semuanya. Iya. Paling gitu Emang. sih men. Ya ibaratnya tetap money can buy taste. Sadis. Bener. Bener kan? Anda dosen bahasa Inggris. Gak bisa, Pak. Gua kebanyakan nonton Kobe One Tree. Oh iya Dia bilang tadi. gitu, kan. Gua akuin si Kobe ini Iya. Wandri itu gila men. Iya, Yang masuk kacau. tuh terakhir kalau gua lihat Om Haikal Faris bro, Om Oh, Haikal Faris. R1M-nya bro yang Kemarin kemarin punya mana ya? ada bro, yang terbaru. Itu langsung dimodif di Lu punya R1M, itu R1M dia. iya. Lu lihat makanya. S1000 ya? S1000 ada juga dia. S1000 juga ada. Nah, makanya lu di dunia permotoran ini lu kadang-kadang bisa ketemu sultan-sultan yang Iya, yang mengkagetkan. Mengkagetkan sih, Melihatnya maksud tuh, gua. wah anjir gila. gila, udah punya ini lagi ternyata gitu kan. Iya. Betul. Paling kayak gitu Salah. sih, Bro. Pas apa lagi? Jadi bingung, taruh Del. Oke. Tadi kita udah ngebahas masalah motor modif. Sekarang gue pengen nanya nih. Oke. Di tahun sekarang ini 2021, sekarang banyak banget anak-anak yang bawa motor. Yang Ya, bahkan iyalah, pun pasti. yang di bawah tahun. Umurnya masih di bawah umur. Tahunnya masih di bawah umur. Umur di Iya. bawah tahun, umur di Umur di bawah tahun. Umur. Umur di bawah tahun. Tahun di bawah umur. Gua gugup, Brats. Ini kalau sambil paddle nih. Aduh, Anjing. insecure gua. Insecure tai. Lihat dong, bocah SMA ini. Gue sebenarnya sama Fadil udah deket. Iya, Iya, udah ya. deket. Gue udah temenan udah agak lumayan lama. Ini santai sebenarnya. 2 tahun kali ya? Setahun 2 tahun kali kita. 2 tahun kayaknya. 2 tahun, iya. Gue udah 2 tahun sebenarnya. Jadi ibaratnya ketemu dia lagi, si anjing gitu Iya. kan. Bocah berotot, ya kan. Kayak ngomong santai aja. Nah, gini Del. Yes. Tadi gue pengen bahas masalah anak-anak yang sekarang ini tuh banyak banget yang main motor.
Yang anak-anak yang belum punya SIM lah, ibaratnya gitu kan. Betul. Nah, tanggapan lu gimana, Del? Karena sekarang nih, kalau gue lihat ya, sekarang nih kita ngomongin sosial media dulu. Sosial media itu sekarang udah banyak banget ya, kayak bukan cuma Instagram, Facebook, Twitter pun, YouTube juga, dan sekarang nih ada satu yang bisa gue bilang nih lagi naik banget, yaitu TikTok. TikTok. Ya, Pasti. gue tiap hari nih di TikTok tuh banyak banget video-video yang kayak banyak banget yang crash, banyak banget yang balap liar, dan hampir semuanya itu nggak pakai helm, dan juga ada yang bilang kalau itu kebanyakan orang-orangnya nggak punya SIM, atau enggak dia itu juga umurnya masih di bawah, kayak masih di under 17 tahun gitu loh. Nah, coba tanggapan lu gimana, Del? Jadi gini bro, gue juga suka mengamati yang namanya perkembangan sosial media zaman sekarang gitu. Ya. Karena kan gue cukup aktif juga di sosial media. Jadi gini, yang namanya output itu atau reaction dari video yang sudah diupload di sosial media itu nggak bisa kita kontrol, men. Menurut gue. Jadi kayak misalnya ada salah satu content creator upload video kebut-kebutan. Ya. Nah, impact-nya terhadap orang yang nonton, mereka mau kebut-kebutan atau enggak, itu nggak bisa dikontrol. Iya, iya. Dan kalau gua ngelihatnya, balik lagi, kalau gimana caranya solusinya, balik lagi ke orang tua dari masing-masing anaknya. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya pun jadi konten kreatornya, menurut gua kalau memberikan edukasi, kayak semua orang udah paham lah. Kalau naik motor pasti, ya harus lu punya SIM, harus punya, harus pakai helm. Safety riding lah. Safety riding gitu. Tapi menurut gue yang namanya, kalau kita bisa lihat anak-anak muda ini yang kadang-kadang tuh yang kerjaannya nongkrong tapi kagak bayar gitu maksud gue. Terus setelannya tuh biasanya nggak pakai motor matic Aerox gitu kita ngomonginnya. Nggak pakai plat depan, spakbor dipotong, knalpot racing, gitu kan, starter pack banget bro. Pencet rondo. Kalau ngebut kadang-kadang udah gaya Superman. Iya, kayak Superman. Iya, kadang-kadang nggak pakai jaket kalau malam tuh kaosan doang. Kaosan doang, pakai sendal swallow. Iya, kadang-kadang starter pack pakai Vans bro. Iya. Kadang Vans atau enggak kaos Deus gitu kan. Ini emang menurut gua bisa KW lagi ya. Itu pulang jam 4 sore, 4 subuh gitu, belum maknya. Iya, nah itu menurut gua emang agak susah sih men kalau mau diberhentikan di stop, menurut gua agak susah. Ya, sulit sih. Tapi yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Mengimbau sih. Mengimbau sih, kayak intinya kita hanya bisa meminimalisir risiko aja. Iya, karena menurut gua banyak banget orang-orang ya bisa dibilang ya bocah-bocah itu yang ibaratnya ya di sosial media pun aja banyak gitu, ada kecelakaan terjadinya, kayak misalnya balap liar lah itu, jatuh kan banyak balap liar juga ya, mereka balapan terus ada yang crash segala macem, mereka nggak bisa ngeliat impactnya dari suatu video itu kan, kayak wah ini orang banyak banget yang crash nih. Iya. Atau kan dari situ kayak gue udah atau mikir kayak wah atau gue jangan kayak gini atau gue jangan kayak gitu. Justru kadang-kadang kalau gue pas crash nih keadaan set, bukan nolongin bro. Iya. Ambil HP, weh temen gue crash. Iya. Padahal temennya lagi jatuh. Bener. Ngerti ya maksud gue? Dari ada tuh video yang ini Del. Jadi dia nabrak ya, terus sampai gimana ya, agak bahaya juga ngomongnya. Iya. Sampai ke belah gitu-gitu ada Pak. Oh, ada ya? Ada. Oh, gue nggak. Itu kalau nggak salah di daerah Antasari itu yang kasus dulu. Pokoknya ya ada kasus beberapa kasus. Itu bener-bener kayak dia nabrak nih. Terus teman-teman ya, tapi nggak tahu sih temannya apa bukan. Mungkin ada orang sekitar situ videoin juga gitu loh. Dan itu ada di-upload di sosmed. Tapi orang-orang melihat itu malah kayak besok-besoknya tetap ada aja gitu yang balapan segala macem gitu loh. Emang menurut gua susah bro untuk memberantas itu susah. Tapi menurut gua hanya bisa menghimbau. Karena mungkin kita pas usia mereka pun belasan tahun, menurut gua ada rasa pengen show off tuh pasti ada. Iya, ada. Pasti kan? Ada. Apalagi ketika sekarang event-event San Mori itu, gue lihat kadang-kadang orang lagi ngumpul nih, orang willy-willy gitu. Iya. Atau misalnya kayak atraksi gitu. Nah itu kan menurut gua emang jiwanya mereka lagi pengen. Gitu, maksud gua. Dan sebenarnya pun konten kreator yang melakukan hal-hal yang kayak gitu, misalnya kayak contohnya kayak Willy atau nggak kayak speeding, itu sebenarnya kalau menurut gua mereka juga tetap ya ibaratnya memang mungkin emang nggak boleh gitu. Cuma mereka tetap menaati peraturannya, misalnya bukan menaati peraturan, kayak lebih di jalan sepi, atau nggak di jalan sepi yang kayak nggak ada orang sama sekali, ya mungkin dia nyobain sekali dua kali gitu. Iya. Dan emang bener impact-nya itu terhadap viewersnya itu emang mungkin ya bisa ada yang beberapa yang ngikutin, cuman
kan dari konten kreator pun itu juga udah bilang kalau misalnya oh gua nih dia tuh ngelakuin kayak gitu emang udah pasti dia terima konsekuensi dong. Iya, kan? pasti. Iya. Ya disarankan jangan gitu loh. Coba kalau emang lu pengen ya disarankan sebenarnya jangan gitu nggak jangan gitu dan dilakuin kayak gitu loh. Jadi sebenarnya ada mispersepsi juga nih terhadap kayak misalnya konten kreator bikin video-video yang kayak Willy atau segala macem. Itu emang dia ngelakuin itu karena emang dia udah terima konsekuensinya dan dia udah bisa gitu loh. Yang kedua tau nggak apa? Apa? Butuh duit Pak dari AdSense. Nggak bisa dipungkirin kan kadang-kadang. Iya sih benar. Kadang-kadang orang emang gitu. Dipungkiri emang iya betul. Tapi kayaknya nggak juga sih Del. Nggak juga. Iya, kan tapi beberapa, mungkin iya. beberapa. Iya, Kita nggak iya, ngomongin iya. semuanya. Beberapa mungkin kan. Kan tapi mas gue emang kalau kita ngomongin baik lagi gimana caranya gitu. Ya hanya himbauan sih menurut gua. Karena mungkin hampir tiap hari pasti ada kan trek-trekan atau itu. Hampir tiap hari kan. Dan yang brengseknya lagi itu adalah apa? Itu misalnya dia balap liar nih. Berarti kayak ya jatuhlah kayak si Aerox lawan apa gitu kan. Itu NMAX pasti gitu. kan iya pasti kan mainnya pakai duit dong. Iya. Itu duitnya juga berapa? Duitnya cuma kayak ya 500.000, 2 juta, 3 juta. Nggak sebanding sama ibaratnya ya, kecelakaannya. Kecelakaan. Terus juga ibaratnya ya bangun motornya pun gitu loh. Bangun motornya pasti juga nggak mungkin 5.000, 6.000. Pasti udah lebih dari ceban lah ya kan. Iya. Tapi taruhannya cuma ya kayak taruhan cuma 5 juta, 3 juta dengan sebanding motor dan juga dengan nyawa lu gitu loh. Iya. Kalau lu menang dapat 2 juta emang ya udah seneng lu kan. Tapi kalau lu mati ya udah gak ketemu sama orang tua lu gitu loh. Jadi sebenarnya lu lebih mending mana gitu loh. Ya balik lagi ke orangnya kan gue bilang Iya, kan. balik ke orangnya. Makanya gue juga ngerasa gue sebagai maksudnya gue suka motoran juga. Gue juga kadang-kadang lu tahu lah kalau gue bawa juga nggak yang searogan atau ngebut gitu kan, kayak ya udah nyantai aja gitu maksud gue. Karena ya udah emang karakter gue kayak gini, gue nggak harus terinfluence karena konteksnya lo pakai motor gede atau motor sport lo harus ngebut kan udah. Wah, ciri-cirinya Fadel itu kalau bawa motor, kalau lu ketemu dia bawa Jasmine, pokoknya intinya kalau ada suara gede banget nih, dia motor pelan Iya, jalannya. itu dia. Pokoknya kalau suara gede, tadi itu, wow, terus keluar tuh, lah kok nggak ada yang lewat gitu. Ya itu dia, coba pakai shark hitam tuh, Fadel fix. Iya itu. Pakai visor biru tuh, fix Fadel. Fadel tuh nggak berani ngebut. Iya. Bener kan lu? Fadel tuh nggak pernah berani. Paling gue ngebut. 160, 170 udah hilang. Hilang. 60 udah ini sampai 200 kayak gue belum pernah sih bro. Belum pernah lu ya? Belum pernah 200 di jalan raya belum Gua pernah. juga jarang sih. Jarang. Jarang. Tapi pernah kan? Pernah. Itu tapi itu close course ya, maksudnya Iya. kawasan yang udah bener-bener nggak ada siapa-siapa, jadi gue nyoba gitu Iya, loh. wajar lah bro, namanya motor juga. Wajar. Kalau namanya juga moge gitu kan. Nah ini juga nih kalau ngomongin masalah moge ya, ya namanya moge, namanya cc gede. Ini bukannya kita nyari alasan ya. Tapi maksud gue emang lu pakai moge sebenarnya bukan buat speeding, tapi ibaratnya buat apa ya bisa dibilang ya? Buat si motornya gitu loh. Iya, lu jalan pelan tuh sebenarnya nggak enak. Iya, gitu. naik motor ini nggak jalanin motor ini, tapi pelan. Itu sebenarnya bikin apa ya? Motor tuh kayak kurang apa ya? Greget ya. Nggak kurang greget. Jadi ibaratnya kayak kalau misalnya lu bawa pelan-pelan mulu kan nggak make secara top gitu. Itu kadang tuh bisa bikin motor tuh nggak enak gitu loh. Iya. Kalau nggak salah, ini gua sotoy, gua nggak tahu sotoy apa enggak ya. Sotoy ini dia. Nih, tapi menurut gua nggak lagi gini. Kalau motor lu nggak dipakai secara benar-benar maksimal, atau enggak ya kalau lu nggak lu kebutin gitu, itu mesinnya tuh jadi kayak agak-agak kayak kurang optimal gitu loh. Iya. Ada itu kalau nggak salah dia pernah ngomongin itu gua lupa. Tapi jangan dengerin gua juga ya. Ini sotoy di sini. Opini berarti nih ya? Opini gua. Jadi kalau opini gua itu sebenarnya kalau misalnya lu bawa motor tapi yang ibaratnya bawa moge-moge gini nih, terus juga moge kan panas, Pak. Pasti. Ya kan? Kalau moge panas kalau bawa pelan wah gila cuy. Parah, nggak enak banget. Iya. Apalagi kalau kita ngomongin motor bukan motor Jepang gitu. Iya. Spesial motor Itali gitu. Iya. Kan Walaupun emang sebenarnya motornya tetap panasnya wajar. Iya, tapi nggak separah yang lu kira yang kayak sampai mendidih gitu, enggak lah, enggak. Emang panasnya wajar. Panas. Semua motor pasti panas, moge ya. Kalau semua motor moge itu pasti panas, tapi wajar. Itu. Jadi menurut lu mending himbau aja ya. Himbau kalau menurut gue sih himbauan karena kadang-kadang tuh orang dikasih tahu malah makin ngelunjak, Pak. Iya. Kan ada tuh orang kayak gitu kan. Iya, itu yang terjadi maksud gua. Kita nggak bahas masalah cewek. Waduh. Agak berat juga dan kontroversi. Tapi sebelum motor, bahas dari Fadel dulu, cewek Del. Ini Bro Fadel ini
Kalian bisa lihat badannya yang gitu kan. Bisa. Gila, kalian sudah tahu padahal ya seorang atletik gimnastik ya. Gimnastik ya. Gymholic. Ya, gymholic. Nah, Del, banyak nggak sih cewek-cewek yang kayak wah, Bang Fadel, gitu-gitu ke lu, gitu nggak sih? Ada nggak? Yang maksudnya kayak ngefans sama lu, tapi bukan ikut motor ya, tapi dia suka sama lu karena lu dari badan lu, gitu, kayak gimnastik gitu. Ada beberapa ada. Ya. Tapi nggak cuma cewek, kadang cowok juga ada. Dan ini lagi-lagi gue bilang, output itu tidak bisa kita kontrol, men. Kayak, gimana ya maksudnya? Respon orang terhadap kita, atau orang mau suka sama kita, atau mau kita, itu nggak bisa kita kontrol. Ya. Jadi, gue hanya berfokus terhadap orang-orang yang senang sama hasil karya gua, mau support gua aja udah fokus gitu aja. Tapi tiba-tiba ada datang tuh datangan ini bro, batang ini tiba-tiba mau dong peluk dari belakang, waduh. Nggak kebayang gua. Tapi ada juga cewek yang tiba-tiba pernah DM ngirim gua selfie gitu. Oh, Real account ada. Ada yang bilang tinggal di mana gitu ada. Oh, ada. Pokoknya Gitu. bisa bilang tapi beragam bro, beragam. Tapi menjadi keluh kesah nggak sih buat lu? Saya kayak tadi tuh, kayak ya ada orang-orang Batangan tiba-tiba ngechat lu gitu. Awalnya sih gue mikir kayak, karena kan gue bukan dari keluarga yang benar-benar fame atau artis besar gitu kan. Yeah. Maksudnya kan gue juga asalnya merintis lah. Ya. Awalnya gue ngerasa risih, tapi makin lama gue mikir bahwa ya emang ini nggak bisa dikontrol gitu maksud gue. Iya. Ya maksudnya gue bilang, lu nggak boleh ya suka sama gue gitu, atau lu nggak boleh ya gue ciki. Kadang ada orang yang malah makin menjadi, ada yang pernah gue bilang, kalau nggak salah dia pernah komen-komen terus tuh di komen gue atau gimana. Terus tau gak dia bilang apa bro? Dia bilang gini, cobain aja dulu kan belum pernah nyoba. Langsung gua buat anjing. Parah banget ya, gue langsung kayak anjing. Nah dari itu saya mikir kayak, ya udahlah. Emang ini salah satu mungkin resikonya kalau lu emang berkarir di sosial media juga, orang makin tahu lu, ya mungkin orang-orang seperti itu akan berdatangan juga gitu maksud gue. Iya sih. Kita nggak sih kata lu, nggak bisa ngontrol. Kayak ada aja gitu orang ini, orang itu yang kayak. Iya sama kayak misalnya lu beli motor, lu dapat fasilitas motor gede pas lu masih muda, kan pasti ada orang yang suka ada yang enggak. Iya. Kayak lu ngapain sih? Lu pakai motor gede, mendingin beli mobil nggak kehujanan gini gitu kan nggak bisa dikontrol kayak gitu. Bener nggak? Bener. Kayak gitu. Aduh. Jadi pokoknya banyak lah. Nah terus gue juga ngerasanya ada juga yang pernah di anak motor juga cewek pernah tiba-tiba bilang, salah satu temennya bilang, oh nih katanya ngikutin lu nih, ngefans sama lu gini-gini, minta foto bareng gini. Oh gue ngerasa, oh ternyata ada juga lo ngikutin gue, dan dia cewek real gitu. Cewek real. Gue temu langsung waktu itu, foto bareng, ngobrol. Ya menurut gue itu hal yang wajar sih ya. Ya wajar. Karena ya fans lah ibaratnya kan. Iya, ya bahaya kalau cowok-cowok. Itu lah maksud gua. Tapi ya udahlah, maksud gua. Hidup kan pilihan ya. Lo mau milih seperti itu ya udah, lo ambil resikonya sendiri. Nah, tadi gua bahas cewek. Lu punya cewek kan, Del? Ada gua. Ada punya cewek ya. Fadil punya cewek. Nggak bisa lu jadi ngambil sekat-sekat Fadil. Cewek lu pernah lu bonceng nggak naik moge? Pernah. Tapi emang rata-rata kalau cewek nggak tahu ya. Emang cewek gua kan bukan bikers gitu. Iya. Kasarnya ya udah cewek rumahan. Cewek rumahan. Dia nggak nyaman. Nggak nyaman. Lebih nyaman naik aerox. Karena katanya dia posisinya terus merosot. Iya. Terus yang kedua, knalpot gua berisik banget Ya, gitu itu, kan. Itu apalagi itu. Iya. Knalpot thunder brengsek. Thunder kan. Terus gua mikir kayak tidak sesuai ekspektasi gua ini ternyata. Ternyata lebih suka yang motor sejuta umat gitu. Iya. Jadi ya udah emang mungkin ada kali beberapa orang yang lebih nyaman naik motor gede ada. Ya. Tapi kalau case gua sekarang
dia lebih nyaman naik motor biasa kalau motoran kayak gitu bang. Tapi emang sebenarnya lu suka nggak? Maksudnya kayak lu punya pacar yang bener-bener emang dia tuh suka sama motor atau emang kayak pacar kayak lu gini nih? Nah, kayak ini gue paham gue bang. Jadi sebenarnya ini unik ya. Ini unik nih sebenarnya. Tapi tar dulu nih, ini bisa jadi kontroversi juga nih. Kontroversi. Iya, tapi ini pendapat ya. Pendapat, opini. Ya. Oke, ini opini nih. Ini disclaimer dulu. Opini. Tapi gue nanya ke beberapa orang, rata-rata mereka sependapat dengan gue. Oke. Jadi gini, kalau gue sih, kalau misalnya ditanya ya, lo misalnya nih gue lagi nggak ada pasangan gitu, lo lebih prefer cewek yang bermotor juga, hobi motor atau enggak? Gue lebih akan jawab, lo mau nggak beli di biker? Gue jawabnya kayak, kalau gue pribadi, enggak. Enggak. Oh enggak. Enggak. Kenapa? Karena menurut gue kayaknya lebih seru kalau kita ada di dunia yang berbeda, Pak. Oh, iya, paham. Misalnya nih, Paham, gue paham. At least kalau nyerempet otomotif, dia mainnya di mobil, gue di motor gitu. Iya. Atau misalnya, oh dia hobinya talentanya misalnya dimasak, gue di motor. Iya benar. Kayak gitu Pak. Jadi paham. kalau misalnya udah sama-sama di satu yang sama, kayaknya kurang challenging aja gitu bro menurut gue. Iya. Meskipun bisa saling ngerti, bisa harmoni bareng mungkin gitu ya kelebihannya gitu ya. Tapi kayak agak kurang gimana gitu men maksud gue. Agak sebenarnya misalnya nih ya, kalau misalnya kalian itu misalnya ya kayak kita gini dah. Kita satu ibaratnya sama-sama suka motor gitu. Kadang kan kalau lu masuk ke dunia yang sama, kadang tuh nggak works gitu. Kalau menurut gue sih pandangan gue juga kadang nih ada beberapa yang ya gue ngelihat gitu, ada beberapa orang kayak mereka nih sama-sama anak motor gitu, tapi in the end tiba-tiba mereka ya kayak udah nggak terus segala macem gitu-gitu loh. Iya. Karena mungkin emang ya dari satu hal tadi, kalau gue bilang kayak lebih enaknya sih lu misalnya gue suka ini, lu suka itu gitu. Iya, gitu kan. Dan apalagi dunia motor menurut gue sempit banget. Jadi kayak gosip apa, apalagi lu tahu misalnya ini lady biker ini pacaran sama ini, terus udah enggak, kayak pasti ya bullshit lah kalau nggak semua anak motor nggak tahu gitu. Iya, pasti ada aja lah omongan dari kuping ke kuping gitu kan. Iya, si ini begini nih, si Iya. ini begini nih gitu loh. Maksud gue gitu bro. Iya. Bener gak? Maksud Iya, gue. iya. Jadi makanya lebih prefer gue dunia yang berbeda. Tapi ini tidak bermaksud untuk ini ya, bukan bermaksud kayak oh jangan berarti si Fadel Mazaki jangan jangan nyuruh kayak kapelan tapi sama-sama suka motor gitu. Enggak. Jadi maksudnya lebih ke opini sih, pendapat lebih kita. opini doang sih, iya. Karena bisa- kebetulan Fadel juga punya pacar tapi nggak tahu suka banget motor, dan gue juga sama sebenarnya ya. Jadi kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi lebih seru kan? Iya lebih seru. Jadi berarti gue bisa nge-explore dunia pacar kita kan. Nah dia juga bisa nge-explore kita. Gitu. Iya. Kalau misalnya kita sama-sama tahu kayak kamu mau modif Ohlins ya? Gitu kan kayak kan. Nah, itu juga tuh. Iya, itu juga tuh. Dia udah tahu kan? Ohlins. Wah, ini 50 juta nih atau enggak 30 juta nih. Wah, brengsek lu. Iya. Tapi kan kalau misalnya dia nggak tahu, tiba-tiba kamu mau modif apa? Nggak cuma ganti ini doang. Cuma 3 juta, itu kan nggak tahu apa-apa. Nggak tahu kan dia kan, maksud gue gitu loh men. Walaupun pada akhirnya tahu. Iya. Nah, tapi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Nanti mungkin kita akan undang yang lebih berpengalaman. Nah, kita akan coba mengundang lebih yang berpengalaman. Om Rauf. Iya, itu kan. Rauf kan. Dia kan udah berpengalaman. Udah beristri. Terus juga ya pasti beli motor segala macam, gonta ganti. Salah satunya di Motobrats. Benar. Oh, by the way kita Motobrats gimana Del? Menurut lu Del? Ini ya tapi jangan karena lu teman gue ya. Yeah. Atau nggak lu juga kenal sama anak Motobrats ya. Maksudnya gimana sih menurut lu Motobrats? Jujur sejujurnya lah. Kalau menurut gua Motobrats itu salah satu showroom bisa dibilang ya, jual beli motor di Cinere yang menurut gua dengan fasilitas salah satu yang bukan salah satu sih, mungkin salah satunya kali yang terkeren ya. Menurut gua yang sangat unik pertama yang di apa nih showroom pertamanya? Ya, ruko 1. Nomor 1 ini ada liftnya bro. Jadi kayak menurut gue kayak wah anjir di Cinere showroom jual beli motor ada liftnya. Lantai 2 lagi kan? Iya, itu salah satu menurut gue yang bisa ngejual banget sih. Terus
Yang kedua, karena gue udah kenal beberapa orangnya juga, ya biasa dalam artian ramah, segala macem. Terus ya so far sih, yang gue suka yang ketiga ini, Motobreds tuh motornya tuh sebenarnya relate sama selera gue, unik-unik, yang rare-rare gitu kan. Nah itu tuh jadi buat kalian semua yang nyari motor rare atau yang unik-unik itu bisa langsung aja cari di Zaki Motobreds atau follow Instagramnya Motobreds. Jangan gua ke Fauzi aja. Fauzi.motobreds, Irfan.motobreds, Ramo.motobreds, sama Haikal.motobreds. Itu sales yang aktif ya. Karena kan gua udah nggak aktif juga sebenarnya. Lalu nggak aktif? Ya udah gua kalau selling udah nggak terlalu aktif. Nah terus kalau misalnya Motobreds sih, kalau misalnya lu dikasih kesempatan lagi buat bawa motor, kemarin kan lu nyobain ZX14 kan? Iya sudah. Gimana tuh? Oke nggak? Menurut gua ZX14 tuh salah satu, ini pertama kali gue nyobain hyperbike. Itu kategori itu hyperbike, di atasnya superbike. Karena udah 1400 cc-nya. Terus first impression gue sih, karena gue ngerasa awal berat ya Pak ya. Karena setelah gue cek-cek itu 200 kg lebih bro. Itu dia. Pas gue nyobain kemarin, belok, itu ternyata nggak seberat itu. Karena badan lu kali bisa weightlifting. Iya, menurut gue sih nggak. Faktor pertama mungkin ada dari badan gue. Tapi kayaknya motornya itu ternyata nggak seberat yang gue pikirkan gitu loh. Yang ternyata masih selayaknya motor 1000 cc ke atas gitu loh. Oke. Dan itu sih, maksud gue dari unitnya juga, menurut gue masih grass, masih bagus, segala macem. Thank you. Jadi emang masih layak diperjualbelikan lah menurut gue. Walaupun aja sebenarnya, jujur gue juga, walaupun mungkin nggak efektif ini ya, opini gue, pendapat gue jujur, gue ngeliat motor-motor Motobreds tuh mantep-mantep Del, sumpah. Kayak gue juga bingung gitu, Breds tiba-tiba nemuin motor yang aneh-aneh. Iya. Itu bener-bener bingung gue juga kadang. Kayak gue tiba-tiba, nih Zak, motor baru, wih apaan nih mas? Del jualnya, kayak ngeliat tuh, wah gila motor kondisinya cakep banget gitu loh. Ini kayak di belakang kita ini sekarang ada Aprilia RS4 RF lagi kan, rare lagi kan, cuma ada 500 loh. Iya kan di dunia. Kemarin gue juga nyobain Ducatinya Motobreds yang Street Fighter. Itu juga menurut gue masih secara look, mesin juga masih oke banget sih. Kacau itu. Apalagi dia tuh base-nya itu sebenarnya dari 888 Evo SBK. Jadi motor tuh ibaratnya kalau buat harian enak sebenarnya. Karena dan kan orang-orang bilangnya Ducati panas, ternyata kalau SF sendiri nggak sepanas itu. Nggak sepanas itu kan? Nggak sepanas itu men menurut gue. Mungkin bisa dibilang panasnya kalau wajar. Panasnya itu wajar. Yes benar. Panas itu wajar berat. Tuh. Mungkin cukup sampai sini dulu kali ya. Mungkin cukup kayak. Kok lu ngomong sih bukan gua? Oh iya. Ada haus bro. Begini. By the way, jangan lupa. By the way, si Fadel kemarin juga bikin ZX14-nya di video lu ya. Anjing gua ngomong jadi ngawur gua. By the way, kemarin si Fadel bikin video buat ZX14 ya. Yes. Di channel Fadelski. Lu nggak sih gua ngomongnya salah ya? By the way, Fadel kemarin habis bikin juga video ZX14 punya Motobreds. Kalian cek aja di Bro Fadel langsung. Itu juga jangan lupa nanti dia ada video juga nih yang street triple sama SF ya. Kemarin juga bikin SF ya. SF udah. Oke Del, thank you banget Del buat waktunya Del kali ini. Bro. Thank you banget Del. Nanti kita mungkin akan berbincang-bincang lagi. Dan butuh masukan dan saran teman-teman semua, kira-kira topik yang kita discuss ini seru atau enggak, komen tuh di kolom bawah kira-kira. Kalau asik ya, kalau misalnya asik, kita akan buat part selanjutnya. Kalau misalnya asik, apakah kita harus lanjutin lagi nih? Si Brotot dan si Buncit. Iya. Kita Otot dan Buncit, Doncit. Bangsat Doncit, ya nggak jelas banget. Oke. Thank you banget ya. Siap. Lagi thank you banget. Kita sampai bertemu udah mau datang ke sini, udah mau review motor kita. Siap. Semoga ya lu suka lah motor kita lah. Amin. Kalau bisa belilah. Amin. Makanya kalau duit lebih nanti gua akan beli. Amin. Thank you Del. Thank you ya. Oke. Thank you banget buat yang udah nonton di Ngobrol Santai kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga subscribe ke Fadel. Siap bro. Thank you. Sama channel YouTube dulu ya. Oke. Iya dong. Motobreds. Boleh juga lah kalau boleh. Ini juga ada channel YouTube gue sendiri namanya Brainless Ape dan cek aja juga boleh. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.